Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita ucapkan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Semoga usaha takwa kita bisa menjadi sebab kita kelak pada waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah adalah sang pencipta alam raya. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Allah dan kita mempunyai dimensi yang berbeda. Dimensi di sini tidak berarti ruang dan tempat, namun dimensi dalam arti esensi. Analogi untuk mendekatkan logika kita. Misalnya, kita sebagai manusia dengan jin, masing-masing mempunyai dimensi yang berbeda. Tapi jin di sini masih membutuhkan tempat, ruang dan waktu. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah berada pada dimensi ilahi, kita berada pada dimensi insani. Kita diberikan penutup atau hijab antara Allah dan kita, bukan karena Allah jauh sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kita tidak bisa menyaksikan Allah karena kita mempunyai hijab, sehingga kita tidak bisa mengakses dimensi Allah. Walaupun demikian, Allah tetap bisa secara penuh mengawasi kita semua. Allah menciptakan semua hamba, baik dari kalangan jin maupun manusia, dengan tujuan untuk menyembah kepadanya.
dalam menyampaikan kehendaknya. Allah mengutus para nabi yang diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Hikmahnya, manusia yang berada pada dimensi yang penuh hijab dan tidak sama dengan dimensi Tuhan bisa menjadi tahu atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara utusannya. Contohnya adalah bagaimana Allah memerintahkan umat Muhammad SAW untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Kita sebagai manusia tidak akan bisa memahami atas apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut tanpa melalui Rasul, utusan Allah yang menyampaikan informasi-informasi penting. Barulah kemudian kita menjadi tahu bahwa misalnya Allah menghendaki kita sebagai umat manusia diperintah secara wajib untuk menjalankan salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu ini dimulai setelah Nabi Muhammad SAW diisrakan atau diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Perjalanan malam Nabi Muhammad ini merupakan perjalanan yang menakjubkan. Betapa tidak jika kita sehari-hari mengungkapkan syukur menggunakan kalimat Alhamdulillah, mendapatkan musibah dengan Inna Lillah di dalam sebuah hal yang menakjubkan. Kita disyariatkan untuk membaca Subhanallah di dalam Al-Quran. Pada kisah Isra Mi'raj ini Allah berfirman menggunakan kata Subhana sebagaimana yang tertera pada ayat pertama Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Pada kalimat Subhanalladzi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan kalimat Subhana di sini menunjukkan saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mampu menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina dan Palestina sampai langit ketujuh hanya dalam waktu tidak sampai 1 malam. Bahkan dalam suatu riwayat mengisahkan setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat dan tempayan bekas Nabi melakukan wudu tadi belum sampai kering. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan, yang mana bumi dan seisinya di bawah kendalinya. Keajaiban yang mencengangkan tersebut sangat sesuai jika memakai kata Subhana. Tentang Subhana, Ibnu Katsir mengatakan, yumajjidu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu biqudratihi 'ala ma la yaqdiru 'alaihi ahadun siwa fala ilaha ghairuh. Artinya Allah Ta'ala mengagungkan zatnya sendiri, mengagungkan keadaannya karena kekuasaannya atas sesuatu yang tidak mampu dilakukan siapapun selain Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 5. Al-Tha'labi menyatakan bahwa kalimat Subhana berarti kalimat ta'ajjub. Wa yakunu Subhana bima'na ta'ajjub. Artinya, Subhana di ayat ini mempunyai arti sebuah keajaiban yang menakjubkan. Tafsir As-Sa'labi juz 6 halaman 54. Banyak juga ulama yang menjelaskan Subhana pada ayat ini mempunyai makna penyucian dari segala kekurangan. Apabila dalam menjejaki kemampuan Allah dalam memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dengan acuan akal yang terbatas,
sehingga Allah dianggap tidak mampu, maka Allah disucikan dari anggapan yang seperti demikian ini. Hadirin rahimakumullah, dalam Isra Mi'raj, apakah hanya ruh Nabi ataukah ruh dan jasadnya sekaligus? Ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, Nabi diisrakan meliputi ruh dan jasad sekaligus. Hal ini berdasarkan apabila yang diisrakan hanya ruh saja, berarti Nabi Muhammad SAW sama dengan bermimpi. Jika Isra hanya sebuah mimpi saja, maka hal tersebut tidak merupakan kejadian luar biasa yang sampai Allah memakai istilah subhana pada ayat di atas, yang membuat fenomenal pada kegiatan Isra Mi'raj Nabi itu keajaiban perjalanan dengan ruang yang besar, namun waktunya sedemikian singkat. Inilah hal yang luar biasa tersebut. Hadirin hafizakumullah, pada kalimat selanjutnya, asra bi'abdihi, Allah tidak menyandarkan kalimat subhana dengan lafaz Allah, tapi dengan asra, kebesaran Allah yang menjalankan di waktu malam kepada hambanya. Di sini Allah juga tidak menyebut Nabi Muhammad dengan menyebut namanya, tapi menyifati Nabi Muhammad yang diperjalankan di waktu malam memakai istilah abdihi, hambanya. Kenapa Allah lebih memilih memberi label Nabi Muhammad hanya dengan predikat hamba? Padahal ini merupakan kejadian yang fenomenal. Sebagian mufassir seperti Imam Al-Qushairi mengatakan, hanya hamba yang memahami posisinya sebagai hamba yang bisa memahami kebesaran Tuhannya. Sehingga apabila Tuhan melakukan apapun, walaupun tidak masuk akal di otak hambanya, dia bisa memahami bahwa bagi Tuhan yang posisinya tidak sama dengan hamba, mampu melakukan hal yang seolah mustahil di mata hambanya tersebut. Sebagian ulama menyatakan peniadaan status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi di sini supaya Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat ujub. Sebagian ulama lain lagi mengungkapkan hal ini untuk mengagungkan Allah semata dan sebagai bentuk tawadhu Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, perjalanan Nabi pada Isra Mi'raj bukan atas inisiatif dan kemauan Nabi sendiri, tapi murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masuk akal ataupun tidak, bagi seorang hamba harus mengedepankan posisinya sebagai hamba dan mengagungkan ketuhanan Allah yang mampu melakukan apa saja. Dan hamba tersebut menomorduakan akalnya yang serba terbatas. Kalau kita menengok sejarah, memang orang Arab waktu itu tidak semuanya dengan mudah memahami Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan landasan logika saja. Mungkin apabila dilogikakan hari ini, di saat dunia sudah banyak kecanggihan teknologi, kita akan bisa mendekatkan pikiran ke arah sana. Dahulu saat Isra Mi'raj ini berlangsung, masyarakat terlampau jauh untuk menganalogikannya. Bagaimana jarak antara Mekah sampai Palestina yang panjangnya sekitar 1.500 km itu hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Di dunia modern ini, jarak yang sedemikian jauh jika ditempuh dengan naik unta atau kuda bisa berminggu-minggu. Kita bisa meringkasnya dengan pesawat yang mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja. Lebih dekat lagi, bagaimana kalau kita membayangkan teori jalannya cahaya? Pada hari ini, kita di Indonesia jika akan ke Amerika menggunakan pesawat, bisa menghabiskan seharian baru sampai di sana. Namun bagaimana dengan kecepatan teknologi telepon atau WhatsApp? Pada detik ini, kita mengirim pesan baik gambar, tulisan atau suara. Detik itu pula sampai ke sana. Dengan logika apapun, mungkin hal seperti ini tidak akan masuk kepada logika orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam urusan agama, walaupun agama itu banyak yang rasional, tapi kita tetap harus memposisikan otak kita di belakang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perjalanan malam Nabi Muhammad yang fenomenal itu menghasilkan sebuah perintah sholat 5 waktu dengan kisah yang cukup panjang. Yang perlu kita garis bawahi di sini, sholat adalah sebuah perintah yang melalui momen sakral, fenomenal. Oleh karena itu, kita harus malu jika sampai meninggalkan sholat tersebut. Kita selalu mengingat dan merayakan sesuatu dalam rangka mengingat momen-momen penting dan fenomenal dalam hidup kita. Kita lahir, sebuah hal fenomenal dalam hidup kita. Kita rayakan itu. Momen menikah yang fenomenal. Kita kenang itu. Lalu Nabi Muhammad pernah mengalami suatu kejadian fenomenal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian fenomenal tersebut, Allah mewajibkan kita semua untuk menjalankan salat 5 waktu. Dengan demikian, salat 5 waktu bukanlah hal yang sepele seperti kita beli makanan ringan, kita sarapan pagi, tidak. Tapi sebuah pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan melalui perjalanan fenomenal untuk menerima tugas tersebut. Pada hari ini, saat kita menjalankan salat, kita sedang menjalankan perintah Tuhan yang sangat besar nilainya. Itu berarti bahwa salat bukan hal yang bisa kita kesampingkan. Mari kita jaga salat kita dengan harapan saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan menetapi iman Islam. Tidak meninggalkan salat, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يحبكم ولذكر الله أكبر والله يعلم